Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di Learning Journal pada mata kuliah Public Speaking. Nah, Learning Journal kali ini pada kemarin ketika mata kuliah Public Speaking ini kita melaksanakan perkuliahan itu secara online. Nah, adapun orang-orang terpilih yang dipanggil untuk maju ke depan itu yang pertama ada Saroh. Saroh ini menyampaikan ceramahnya tentang hisab akhirat. Nah, hisab akhirat ini tuh disampaikan oleh saudari Saroh, yaitu tentang bagaimana hisab ini menjadi kunci kita untuk bisa masuk ke surga ataupun ke neraka gitu ya. Karena kita semua amal-amal ibadah itu tuh semua dihisab, kemudian diperhitungkan kembali gitu ya. Dan juga ini merupakan ganjaran atas apapun yang kita lakukan gitu ya, entah itu kenikmatan yang membawa pada kemaksiatan gitu ya. Makanya itu dihisab pada di hari akhir nanti. Nah, akhirat kan ada istilah juga bahwa dunia itu sementara dan akhirat itu selamanya. Makanya untuk proses hisab ini juga bisa dikatakan lama gitu ya, seperti yang dikatakan oleh saudari Saro. Dan juga saudari Saro menyampaikan tentang surah At-Takasur, di mana Allah menegaskan bahwa banyak orang yang tergoda ataupun terlena dengan kenikmatan dunia sehingga lupa bahwa akan ada kehidupan setelah mati, yaitu hisab ini sendiri gitu. Kemudian juga nanti ada proses-proses yang lainnya gitu ya. Mungkin kalau yang sebelum hisab itu kita ditanya oleh malaikat di alam kubur kan, ditanya oleh malaikat Munkar Nakir gitu. Karena sebelum menjalani proses hisab kita ditanya dulu sama dua malaikat itu. Kemudian akhirnya hisab akhirat ini juga mengajarkan bahwa kebahagiaan ataupun kenikmatan yang kita peroleh gitu ya di dunia ini tuh bukan kebahagiaan ataupun kenikmatan yang mutlak gitu. Bisa saja ini menjadi petaka untuk kita di hisab nanti gitu. Maka perlu diingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Dan juga seharusnya kita sebagai umat muslim ataupun umat beragama Islam gitu ya, untuk bisa menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran agama dan kembali kepada Al-Quran maupun Sunnah gitu. Dan lanjut pada penyampaian materi dari kelompok 3, yaitu kelompok 3 itu tentang persamaan ceramah dan motivasi gitu ya, ataupun apa yang dimaksud dengan ceramah dan motivasi. Nah, yang pertama itu tentang apa itu ceramah dan motivasi. Nah, ceramah ini berisi tentang dakwah-dakwah ataupun ajaran yang mengajak kepada hal-hal yang berbau agamis gitu ya, yang biasanya itu tuh dihadirin sama banyak orang ataupun jamaah, dan dilakukannya juga secara di tempat umum juga, entah mungkin di masjid ataupun di acara-acara tertentu. Nah, ceramah ini merupakan sesuatu yang bisa dikatakan sebagai metode dalam berdakwah gitu ya, dakwah mungkin metode lisan gitu ya. Nah, adapun motivasi. Nah, motivasi ini biasanya itu berisi tentang semangat-semangat penghidupan mungkin, ataupun pemberian kekuatan gitu melalui kata-kata yang akhirnya membuat orang lain tuh lebih semangat untuk hidup gitu ya, dan lebih memiliki energi. Jadi kayak energi yang kita sampaikan itu tersampaikan ke orang yang kita kasih motivasi ini. Nah, adapun persamaan ceramah dan motivasi. Nah, persamaan ceramah dan motivasi ini itu sama-sama mengajak pada orang lain untuk berubah menjadi lebih baik gitu ya. Kemudian juga sama-sama dengan metode lisan gitu ya. Dan dari segi metode juga tadi ya, sama-sama menggunakan metode lisan. Kemudian juga dari isi strukturnya itu pun sama gitu ya, terdiri dari pembukaan, kemudian isi dan penutup gitu. Dan gaya bahasanya juga sama gitu ya, menggunakan gaya bahasa yang santai dan mudah dimengerti gitu ya. Dan juga ada
dampaknya gitu ya. Dari segi dampak juga motivasi dan ceramah itu memiliki dampak yang sama, yaitu dampak yang mungkin bisa didapatkan adalah orang-orang yang mendengarkan itu menjadi lebih terdorong untuk berubah, menjadi lebih baik ataupun menjadi lebih semangat, lebih berenergi gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut pada perbedaan dari si motivasi dan ceramah ini. Nah, dari segi karakteristiknya saja ceramah dan motivasi ini juga berbeda ya teman-teman, karena kalau ceramah itu basicnya itu pada penyampaian pesan agama gitu ya, dan mendorong pada syariat-syariat Islam juga gitu. Kemudian kalau motivasi sendiri itu kan dia berisi tentang kajian ataupun penyampaian-penyampaian yang internal ataupun general gitu ya. Jadi penyampaian itu isinya general, nggak spesifikasi bahwa seperti ini gitu. Jadi di motivasi ini juga penyampaiannya bisa beragam gitu ya, mungkin bisa tentang kehidupan ataupun bisa juga tentang mungkin overthinking kita. Nah itu juga bisa masuk ke motivasi gitu. Dan juga dari segi konteks formal gitu ya, mungkin tak jarang gitu kita bisa ketemu dengan ceramah ini tuh entah secara formal ataupun secara pendidikan juga sering gitu ya, dan bahkan ketika sholat Jumat juga kita menemukan ceramah gitu. Nah, adapun pentingnya dalam menyusun pesan gitu ya, agar lebih efektif. Nah, yang pertama itu kita harus menggunakan bahasa yang terpadu dan sederhana, yaitu orang-orang tuh jadinya bisa mengerti dengan pesan apa yang ingin kita sampaikan gitu ya. Mungkin orang-orang awam juga yang nggak tahu gitu ya, jadi lebih mengerti, oh yang dimaksud si pembicara tuh seperti ini gitu ya. Kemudian juga ada ketepatan dan konsentrasi, di mana pembahasan ini tuh kita harus tepat gitu dalam menyampaikannya. Apakah ini relate untuk orang-orang yang kita ceramahi ataupun yang kita beri motivasi. Kemudian juga apakah kita dalam menyampaikannya ini konsisten pada satu topik itu, apakah jadinya beranjak kemana-mana gitu ya. Kemudian juga ada hindari penggunaan bahasa yang berlebihan ataupun bahasa yang contohnya itu menggunakan ataupun memerlukan pemahaman lebih gitu, ataupun katanya tuh ambigu gitu ya. Jadi jangan digunakan, karena orang-orang juga mungkin dia tujuannya itu mendengarkan motivasi dan mendengarkan ceramah, tapi malah dibuat bingung gitu ya. Jadinya kan orang juga jadi malas untuk dengerin gitu. Dan juga sebisa mungkin untuk menghindari menggunakan bahasa yang menyinggung, karena beberapa orang itu mungkin hatinya sensitif ya. Jadi kita harus bisa pintar-pintar dalam memilih bahasa gitu, mana nih agar tidak menjadi perdebatan, atau mana nih kata-kata yang tidak akan menyinggung orang lain gitu, yang tidak mengandung sara gitu. Kemudian ada langkah dalam menyusun pesan motivasi itu sendiri. Nah, yang pertama itu harus tahu nih tujuan pesan yang ingin kita sampaikan itu apa tuh gitu. Kemudian juga yang pertama yang kedua lagi-lagi kita harus pahami karakteristik siapa nih yang ingin kita beri motivasi gitu. Apakah dia anak muda, misalnya anak muda mungkin overthinking ataupun merasa dirinya tidak berharga gitu ya. Itu maka perlu kita harus tahu dulu karakteristik dari siapa nih yang ingin sampaikan ceramah ataupun motivasi gitu ya. Kemudian juga ada struktur pesan yang harus efektif gitu ya, nggak bisa yang tadinya lagi menasihati tiba-tiba menghakimi gitu ya. Jadi harus terstruktur gitu, dan pesan yang ingin disampaikan juga nyampe gitu. Dan juga pilih media yang baik gitu ya. Atau kayak misalkan ketika kita ingin menyampaikan satu hal yang sensitif, maka sebisa mungkin untuk ada pertemuan secara offline gitu, agar tidak ada miskomunikasi antara pemateri ataupun audiens gitu. Dan sebisa mungkin kita harus tahu nih, kira-kira dalam menyampaikan ini kalau misalkan kita taruh di TikTok apakah akan bagus gitu ya, atau kalau misalkan kita menyampaikan pesan ini di Facebook apakah akan bagus gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.